Antropometri merupakan tes yang paling detail. Bagaimanakah itu? Berikut informasinya. Oke rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Ahmed. Di video kali ini saya akan menjelaskan tahapan tes antropometri. Tes antropometri merupakan tes yang memfokuskan kepada dimensi tubuh manusia. Di antaranya adalah otot, tulang, dan jaringan lemak. Namun sebelum rekan-rekan bisa mengikuti tes antropometri, rekan-rekan itu harus lolos dulu pada tes kesamaptaan jasmani. Jadi rekan-rekan yang gugur pada tes jasmani otomatis tidak akan mengikuti tes antropometri. Dan tes antropometri ini biasanya dilaksanakan langsung ketika selesai jasmani. Ketika tes jasmani nih selesai tes semuanya dari tahap A, B, dan renang, kemudian langsung diumumkan hasil. Nah, lolos dan tidaknya, ketika lolos langsung lanjut antropometri, ketika tidak ya rekan-rekan langsung gugur. Kemudian berikut adalah tahapan-tahapan pada tes antropometri. Pada tes antropometri ini lumayan ketat ya rekan-rekan, banyak sekali yang gugur biasanya di tes antropometri ini. Untuk yang pertama dites adalah dari kepala. Pada kepala ini dites yaitu termasuk pengukuran miring ke kanan dan ke kiri, kemudian lehernya menjurus ke depan atau ke belakang. Jadi rekan-rekan akan dites nih apakah kepalanya sesuai dengan tubuh manusia seharusnya, apabila yang terlalu depan, terlalu belakang, atau mungkin rahangnya agak-agak geser karena mungkin pernah kecelakaan. Nah, itu mengurangi nilai atau bahkan langsung digugurkan. Kemudian yang kedua adalah tes pada bahu. Bahu ini memang yang paling terlihat ya. Pada saat pelaksanaan tes antropometri rekan-rekan akan nempel nih ke tembok. Nah, di tembok itu akan ada garis-garis nih. Nah, garis-garis itu untuk mengukur dan melihat nih dari panitia apakah bahunya sesuai garis, lurus, kanan dan kiri seimbang. Apabila tidak seimbang itu akan langsung dijadikan catatan ya. Bisa saja digugurkan atau mungkin hanya pengurangan nilai. Makanya rekan-rekan nih bahunya harus dilihat nih dari sekarang apakah seimbang kanan dan kirinya, apakah terlalu besar yang kiri atau kanannya terlalu kecil. Nah, itu segera diperbaiki dari sekarang ya rekan-rekan. Kemudian juga diceknya apakah bahunya ke depan, condong ke depan atau condong ke belakang gitu. Nah, itu juga akan dicek ya. Jadi nanti rekan-rekan akan balik ke samping ini apakah bahunya terlalu depan atau terlalu belakang, itu semuanya akan dicek. Kemudian yang ketiga adalah pengecekan pada punggung rekan-rekan nih. Ini yang dilihat adalah dari tulang punggung ya. Apakah tulang punggungnya ini badannya condong ke depan gitu, agak-agak bungkuk, atau badannya terlalu melengkung ke belakang, ataupun ada kelainan nih pada tulang punggung rekan-rekan yang berbentuk S, skoliosis ya itu. Nah, biasanya skoliosis tuh atau gugur tuh agak susah ya jadi polisi ketika keadaan tulang punggungnya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pengecekan pada dada dan perut. Dada dan perut ini adalah dari segi tulang ya, tulang yang biasanya ini kan rekan-rekan ada aja nih orang yang tulang depannya itu menonjol gitu. Nah, itu biasanya akan menggugurkan ya. Atau kalau misalkan nggak terlalu menonjol itu bisa saja hanya pengurangan nilai. Termasuk juga pengukuran pada dada pipih atau ceking. Kemudian dada meruncing ke depan dan perut menonjol ke depan. Nah, itu bisa diceknya dari bentuk tulang maupun lemak ya. Kemudian yang kelima adalah pengetesan pada lekukan atau ketebalan lipatan lemak pada kulit. Biasanya itu dilihat dari leher belakang maupun dari perut nih, dari pinggang. Nah, biasanya itu kan kelihatan lipatan-lipatan lemak. Nah, apabila rekan-rekan punya hal seperti itu, saran saya mending perbaiki dulu ya. Bisa dengan diet mungkin atau mungkin dengan terapi. Itu semua bisa diakali ya rekan-rekan. Selain 5 tersebut ada juga pengecekan pada tipe tubuh nih. Apakah rekan-rekan ini yang tipe tubuhnya gemuk, kurus, atau mungkin pas, proporsional, atau mungkin berotot. Nah, itu semua juga akan dicek ya. Kemudian dari keseimbangan panggul, kemudian posisi lutut, kemudian arah telapak kaki, terus kelengkungan telapak kaki, itu ada flat foot yang biasanya yang kaki bebek itu tuh. Nah, itu biasanya langsung gugur ya kalau gitu. Kemudian dari cara berjalan rekan-rekan. Nah, cara berjalan rekan-rekan juga memang jalan kan kesannya tuh sepele banget ya, cuma jalan doang masa dinilai. Itu karena mempengaruhi juga dari sikap tampang. Ya bayangkan aja masa ada polisi yang jalannya ngangkang misalkan kayak si Doflamingo tuh di anime. Kalau yang jalannya begitu udah auto gugur tuh nggak bisa. Makanya dari sekarang rekan-rekan dilatih nih cara jalan yang benar. Kan chassis-chassis yang mempunyai dasar paskibra itu lumayan diuntungkan ketika tes ini. Hanya untuk chassis-chassis lain saya harap pelajari cara berjalan yang benar. Contohnya dari paskibra. Yang dites juga adalah dari segi bentuk kaki X dan O. Itu untuk kaki X dan O ini memang yang lumayan saklek ya. Apabila rekan-rekan nih
X-nya itu lebih dari 5 cm atau O-nya juga lebih dari 5 cm, auto akan gugur. Karena ya penampilan kurang bagus lah kalau misalkan ada polisi yang kakinya seperti itu. Karena kaki X dan O itu memang tidak menunjang untuk melaksanakan pendidikan maupun tugas-tugas kepolisian. Seperti yang sudah saya bikin di videonya yang tentang kenapa polisi harus sehat. Nah, silahkan tonton saya itu. Kenapa alasannya tubuh polisi itu harus proporsional dan sesuai dengan fungsi tubuh normal pada manusia. Oke, rekan-rekan harus dipahami ya bahwa untuk menjadi anggota polisi itu harus memiliki kondisi tubuh yang proporsional dan sesuai dengan fungsi normalnya ya. Jadi rekan-rekan yang mungkin ada kekurangan-kekurangan itu, saran saya lebih baik perbaiki dulu ya dengan cara mungkin di terapi dari fisioterapis maupun pijat tradisional, itu biasanya bisa memperbaiki kondisi tubuh yang kurang seimbang nih. Nah, saran saya bila ada yang memiliki kekurangan tersebut, misalkan bahunya terlalu besar kanan atau kiri, nah saran saya lebih baik perbaiki dulu karena itu masih bisa diakali dan mumpung masih ada waktu. Dan rekan-rekan nih, untuk tes antropometri ini lumayan nih, biasa mangkas chassis itu lumayan banyak juga, hampir setengahnya. Misalkan chassis tinggal 500 nih, bisa sampai 250 dihapus di situ. Bisa saja terjadi seperti itu, karena lebih ada kecacatan itu memang tidak layak lah untuk menjadi anggota polisi. Ini rekan-rekan apabila ada yang memiliki kelainan seperti jarinya lebih ataupun ada selaput di jari-jari tangan maupun jari kaki, nah itu biasanya akan auto gugur ya. Karena ya untuk menjadi anggota polisi itu kondisi tubuhnya harus senormal mungkin dan sesuai dengan fungsinya, kecuali rekan-rekan nih daftarnya yang lewat jalur disabilitas. Nah itu beda cerita lagi ya, karena saya di sini berbicara mengenai tahapan tes pada PTU, Bakomsus maupun Rekpro. Oke, cukup sekian rekan-rekan video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah informasi dan ilmu untuk rekan-rekan. Apabila dirasa bermanfaat, silahkan bantu like, share, and subscribe, dan bantu juga saya untuk ya supaya cepat dapat AdSense. Oke, cukup sekian. Terima kasih.